Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya dan masih bersama saya Kak Rido. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang DNS server, tentang caching dan forwarding. Nah, tidak terasa ya kita telah belajar seputar TKJ sampai bab 21. Dan kita masih di materi Debian dan Ubuntu Server Administration. Nah, oke, jadi langsung aja pada bab kali ini kita memiliki beberapa poin penting yang akan kita pelajari pada video kali ini. Yaitu pertama-tama kita akan belajar tentang apa itu konsep DNS server, lalu selanjutnya kita akan mengkonfigurasi host pada Ubuntu Client seperti yang teman-teman ketahui bahwa untuk konfigurasi host telah kita bahas pada pembahasan sebelumnya, tapi untuk bab kali ini kita akan ulas kembali. Nah, selanjutnya adalah konsep caching DNS server, lalu konfigurasi caching, konsep forwarding DNS server, dan konfigurasi forwarding DNS server. Oke teman-teman, langsung aja kita akan mulai dari pembahasan kita yang paling pertama yaitu konsep DNS server. Nah, jadi kurang lebih topologinya seperti ini. Misalkan laptop teman-teman itu sudah terkonek ke internet dan teman-teman misalkan sudah memiliki akses internetnya nih. Nah, jadi pada bagian DNS server Google, seperti yang kita tahu bahwa Google memiliki IP yaitu 8.8.8.8 ya. Dan misalkan nih teman-teman mau melakukan ping ke facebook.com. Nah, jadi untuk melakukan pingnya itu teman-teman tidak bisa langsung ke facebook.com-nya, tapi teman-teman harus merequest dulu IP address dari facebook.com ke DNS server Google. Lalu setelah itu server Google akan memberikan jawaban DNS-nya yaitu berupa IP dari facebook.com-nya. Baru setelah itu kita bisa mengakses facebook.com melalui IP yang telah diberikan oleh server Google. Seperti itu ya teman-teman. Jadi IP yang telah diberikan oleh server Google itu adalah IP Facebook, yaitu 157.240.208.35. Baru setelah kita diberikan IP dari server Google, barulah kita bisa mengakses facebook.com-nya. Seperti itu. Jadi intinya DNS server itu digunakan untuk mentranslate atau menerjemahkan domain name ke IP address. Nah, jadi semisalnya tidak ada DNS server, maka kita tidak bisa menuliskan domainnya. Jadi kita tidak bisa mengakses atau menuliskan facebook.com seperti ini teman-teman. Melainkan kita harus menuliskan secara manual IP address dari facebook.com-nya yaitu 157.240.208.35. Seperti itu ya teman-teman. Dan langsung aja kita akan ke pembahasan berikutnya yaitu tentang mengkonfigurasi hostname. Bukan hostname, mengkonfigurasi host. Nah, jadi langsung aja di sini teman-teman lihat pada topologi yang telah kita buat. Di sini pada server Debian itu sudah kita beri nama SVR 1 strip Debian dan SVR 2 strip Ubuntu, yang dimana ini masing-masingnya itu telah kita berikan IP 10.10.10.2 dan 10.10.10.3. Dan ketika teman-teman ingin melakukan ping dari klien Ubuntu ke server Debian itu sudah pasti dengan menggunakan command ping, lalu kita ketikkan IP dari server Debiannya atau server Ubuntunya. Nah, jadi untuk cara itu mungkin kurang efisien karena misalkan dalam lingkungan kerja, teman-teman itu memiliki server yang lumayan banyak atau memiliki IP yang banyak untuk dihafal. Nah, jadi kan itu kurang efisien untuk dihafalkan ya, teman-teman. Oleh karena itu, adanya DNS server untuk memudahkan melakukan ping. Jadi, nanti pada konfigurasi kali ini kita hanya akan melakukan ping. Lalu ketikkan nama dari server Debiannya atau host dari server Debiannya dan server Ubuntunya, barulah dia akan langsung terhubung teman-teman. Seperti itu. Langsung aja di sini teman-teman bisa langsung buka Ubuntu kliennya. Oke, sebentar saya login terlebih dahulu ya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa coba. Sebentar, teman-teman harus pastikan dulu bahwa klien Ubuntu teman-teman bisa
lakukan ping ke server Debian dan server Ubuntu-nya. 10 yaitu dengan ping 10.10.10.2, kita enter. Oke, dia berhasil ya. Lalu kita coba ping server Ubuntu-nya. Sebelumnya kita ngeping server Debian, sekarang server Ubuntu, kita enter dan dia berhasil. Oke teman-teman, nah jadi untuk mengkonfigurasi hostnya itu teman-teman bisa ulas kembali seperti di bab-bab sebelumnya, yaitu dengan komen sudo nano /etc/host seperti ini. Lalu kita enter dan di sini teman-teman bisa lihat saya sudah mengkonfigurasikan IP-nya itu dari sebelum saya merekam video ini. Mungkin ini akan sedikit tidak terlihat, jadi akan saya tutup dulu dan saya akan buka lagi. Oke, kita close terminal aja, lalu kita buka lagi ya teman-teman. Oke, kita buka lagi. Nah, barulah di sini kita bisa ketikkan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa itu terdapat IP dari localhost-nya dan di sebelah kanan itu merupakan nama dari hostnya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saya telah memasukkan IP dari server 1 Debian, yaitu IP-nya adalah 10.10.10.2. Lalu di sebelah kanannya saya masukkan juga localhost-nya itu adalah SVR 1 strip Debian. Begitu juga dengan Ubuntu, saya telah mengkonfigurasinya. Teman-teman tinggal bisa ketikkan aja, di sebelah kiri adalah IP dari servernya, lalu di sebelah kanan adalah nama domain yang mau kalian masukkan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini sudah saya konfigurasi, jadi teman-teman saya nggak perlu mengkonfigurasi lagi. Saya langsung aja Ctrl X, lalu coba lakukan ping ke server Debian, tapi tidak menggunakan IP-nya, melainkan menggunakan menggunakan domain name-nya, yaitu ping svr1 strip Debian. Lalu kita coba enter. Oke, dia menunjukkan output berhasil ya teman-teman. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini dia juga mengeluarkan output IP dari server Debian-nya ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba untuk lakukan ping ke server Ubuntu-nya. Lalu di sini teman-teman bisa ketikkan domain name-nya, yaitu ping svr2 strip Ubuntu. Lalu kita enter. Oke, dia juga berhasil ya teman-teman. Oke, seperti itu. Oke teman-teman, jadi untuk konfigurasi host pada Ubuntu client sampai di sini terlebih dahulu. Oh iya teman-teman, saya lupa bahwa teman-teman juga bisa melakukan hal tersebut untuk SSH. Jadi misalkan teman-teman mau SSH, lalu ketikkan username-nya Nah, di sini biasanya kan kalau teman-teman mau melakukan SSH itu dia masukkan IP-nya. Nah, di sini teman-teman itu juga bisa menggunakan domain name yang telah kita buat pada konfigurasi hostnya. Jadi di sini kita tinggal ketikkan usernya, lalu host dari servernya, lalu jangan lupa portnya kita masukkan ya teman-teman. Lalu kita coba enter, kita yes. Oke, kita tunggu. Oh, dia di sini diminta passphrase-nya atau password untuk mengunlock private key-nya. Di sini kita masukkan aja password untuk mengunlock-nya. Oke, di sini bisa teman-teman lihat bahwa SSH-nya berhasil menggunakan hostname-nya, bukan hostname sih, menggunakan hostnya ya teman-teman, atau domain name, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin untuk pembahasan kali ini atau pembahasan tentang konfigurasi host sampai di sini saja. Kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai tentang konsep DNS server caching. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ya ke pembahasan kita yang berikutnya, yaitu mengenai konsep DNS server caching. Nah, jadi caching DNS server itu memiliki fungsi untuk meng-cache request DNS. Jika pada pembahasan sebelumnya, kan ketika komputer ingin mengakses facebook.com, nah
maka ia mengirim DNS request ke google.com. Lalu komputer kita bertanya apa IP dari facebook.com ke DNS server Google. Kemudian pada DNS server Google itu dia baru memberi IP-nya pada komputer kita, baru kita bisa mengakses facebook.com. Nah, di sini terdapat yang namanya local DNS server. Jadi nanti pada komputer kita ketika kita melakukan request DNS itu sebelum ke Google kita ke local DNS terlebih dahulu, teman-teman. Nah, barulah nanti dari lokal DNS servernya kita bisa melakukan request DNS dan bertanya apa IP dari facebook.com-nya. Nah, ketika komputer kita ingin melakukan akses kembali ke facebook.com, ia cukup hanya bertanya ke lokal DNS server lalu nanti lokal DNS server akan mengecek cache-nya apakah ada alamat IP dari facebook.com. Jadi pada lokal DNS server itu tidak dikirim request ke server Google lagi, tetapi dia sudah menyimpannya pada cache-nya. Nah, dari lokal DNS server baru memberi alamat IP ke komputer kita. Barulah komputer kita bisa mengakses ke facebook.com. Seperti itu ya teman-teman. Jadi singkatnya, kalau pada sebelumnya itu kita dari komputer langsung merequest IP ke server Google. Nah, pada DNS server caching kita itu merequest DNS-nya dulu ke lokal DNS server. Barulah dari lokal DNS server ia bertanya ke Google. Nah, setelah ia bertanya ke Google meminta request DNS, lalu DNS yang telah dijawab oleh Google akan disimpan di lokal DNS server. Lalu dari komputer kita itu akan meminta DNS request ke lokal DNS server dan ia akan mengecek apakah sudah tersimpan DNS answer atau jawaban DNS yang sebelumnya diterima dari Google. Barulah setelah itu akan dikirimkan jawabannya yaitu berupa face IP dari facebook.com. Lalu komputer kita baru bisa mengakses facebook.com. Seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, langsung aja untuk pembahasan selanjutnya kita akan coba untuk mengkonfigurasi DNS server caching. Nah, untuk konfigurasinya di sini saya sudah mencatatnya ya supaya teman-teman bisa lihat di sini. Pertama-tama kita harus menginstal dulu yang namanya software bin 9, teman-teman. Sini saya langsung aja apt install bin 9, lalu kita enter. Di sini kita sudah selesai ya. Di sini saya menginstalnya selesai karena sebelumnya di belakang layar atau sebelum saya record video ini sudah saya install. Nah, oke, untuk konfigurasi selanjutnya yang Nano ETC default bin 9 ini teman-teman bisa ikutin aja yang ada di catatan saya, tapi kalau di video saya akan saya skip aja karena saya nggak tahu kenapa ini error ya teman-teman. Makanya akan saya skip aja yang bagian ini. Tapi kalau teman-teman mau melakukan konfigurasinya boleh aja. Nah, langsung aja kita skip ke konfigurasi DNS caching-nya, yaitu kita ketik aja yang seperti ini, nano/etc/bin/name.conf.option. Seperti itu ya teman-teman, lalu kita enter. Dan di sini kita coba lihat untuk konfigurasi pertama kita akan menambahkan komen yaitu ACL seperti ini, ACL internal strip network ya, di mana dia akan menambahkan internal network mana yang akan diberikan atau akan dikonfigurasikan ya. Di sini kita langsung tambahkan kurung kurawal, lalu kita enter. Setelah itu saya akan tab. Nah, lalu setelah kita tab, kita masukkan IP mana yang akan kita konfigurasikan. Di mana saya akan mengkonfigurasikan IP dari Ubuntu client-nya yaitu 172.16.1.0. Lalu kita titik koma. Dan kalau teman-teman mau menambahkan IP lagi, teman-teman bisa ketik enter lalu tab lagi. Tapi karena saya nggak akan nambahkan, jadi langsung aja saya bakalan enter lalu spasi, tambahkan kurung kurawal tutup, dan jangan lupa teman-teman tambahkan titik koma. Oke, setelah itu di bagian bawah directory ya yang ini, teman-teman bisa langsung aja klik enter. Lalu teman-teman tab
dan teman-teman ketikkan, oh salah, saya akan tab enter lagi, lalu kita tab. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan komen recursion seperti ini ya, recursion yes, lalu titik koma lagi, kita enter, lalu tab, lalu kita ketikkan allow strip query seperti ini, allow query, lalu seperti biasa kita tambahkan lagi kurung kurawal, lalu kita ketikkan internal network ya, internal strip network yang tadi atasnya telah kita konfigurasikan. Lalu kita titik koma lagi dan kurung kurawal. Jangan lupa tambahkan titik koma lagi. Oke, setelah itu kita enter aja. Nah, lalu pada bagian bawah ini teman-teman bisa tambahkan seperti yang ada pada video ya. Pada catatan. Di sini saya enter lalu tab. Nah, di sini saya akan tambahkan // DNSSEC strip enable yes ya, kita yes kan, lalu untuk DNSSEC validation-nya kita yes kan juga. Seperti ini. Seperti ini. Dan di sini saya tambahkan titik koma. Nah, setelah semuanya dikonfigurasi, kita langsung aja bisa Ctrl X dan enter. Oke, setelah itu untuk mengecek apakah ada kesalahan dalam konfigurasi kita bisa menggunakan command name strip checkconf, lalu kita enter. Nah, kalau tidak terdapat keluar output apapun, itu berarti konfigurasi kita benar, berhasil, dan tidak ada kesalahan apapun. Barulah kita bisa langsung merestart bin 9-nya. Oke. Mungkin segitu saja teman-teman untuk pembahasan konfigurasi DNS caching pada bab kali ini. Kita akan langsung lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ya ke pembahasan tentang konsep DNS server forwarding. Nah, jadi untuk konsep DNS server forwarding ini itu nggak jauh berbeda sama caching. Nah, kalau caching itu dia dari komputer meminta DNS request ke local server, baru dari local server meminta request juga ke DNS server Google. Lalu setelah diberikan DNS sensor atau jawaban DNS ke local DNS server, itu dia akan disimpan teman-teman cache-nya. Lalu setelah disimpan, barulah ketika teman-teman melakukan DNS request lagi, itu local DNS server tidak akan meminta request lagi, melainkan dia akan menyimpan request yang sebelumnya telah diterima dari DNS server Google, seperti itu. Nah, kalau bedanya dengan forwarding itu kalau forwarding itu dia nggak menyimpan dulu di local DNS server, melainkan dia langsung dari komputer kita meminta request ke local DNS server, lalu dari DNS server merequest juga ke DNS server Google, baru setelah itu diterima oleh local DNS server dan tidak disimpan teman-teman, melainkan langsung diberikan ke komputer kita. Seperti itu ya. Jadi bedanya kalau caching itu disimpan dulu di local DNS server, sedangkan kalau forwarding itu dia dari komputer kita itu langsung ke DNS server Google, nggak disimpan dulu ke lokal DNS server. Seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita akan langsung ke ke konfigurasinya. Sini teman-teman bisa langsung aja buka Ubuntu desktopnya. Oke teman-teman, jadi selanjutnya untuk konfigurasi DNS server forwardingnya itu nggak jauh berbeda ya, kayak di pembahasan sebelumnya, yaitu sama aja. Pertama-tama kalian harus install dulu pin 9-nya, lalu setelah itu kita konfigurasikan seperti yang tertera pada catatan. Nah, setelah itu teman-teman bisa masukkan komen seperti ini, yaitu nano/etc/bin/name.conf/options. Lalu kita enter, dan di sini teman-teman bisa scroll ke bawah sampai ke yang bagian forwarder seperti ini. Nah, yang ini. Lalu teman-teman bisa keluarkan dari komen dulu ya, seperti ini. Setelah dikeluarkan dari komen,
teman-teman bisa langsung aja di sini. Ini juga saya mau keluarkan dari komen. Nah, di sini saya mau mengganti 00 ini menjadi IP Google, yaitu 888. Jadi kita masukkan aja langsung 888. Lalu setelah itu teman-teman bisa sebentar, udahlah segini aja. Nah, terus teman-teman bisa tab lagi, enter lagi, lalu tab. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan 8.8.4.4, lalu titik koma lagi. Dan di bagian sini teman-teman juga harus keluarkan dari komen ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa enter lagi dan tab. Di sini kita tambahkan komen forward only. Forward only seperti ini. Nah, lalu jadi maksud dari kita memasukkan IP Google ini, jadi ketika komputer kita merequest DNS itu dia akan langsung dialihkan ke IP 888 atau server DNS Google-nya. Seperti itu. Nah, lanjut di sini teman-teman bisa titik koma lagi, lalu kita enter. Nah, baru setelah itu teman-teman bisa Ctrl X dan save ya. Lalu setelah itu kita cek apakah ada kesalahan, yaitu dengan komen named strip check conf ya, seperti ini. Check conf. Apakah ada kesalahan? Ya, sepertinya ada kesalahan teman-teman. Unknown option forward only. Sebentar, kita akan kembali lagi ke konfigurasinya. Di sini mungkin akan saya sedikit konfigurasi ya. Oke, jadi mungkin saya lupa untuk memberikan spasi ya teman-teman. Nah, jadi harusnya seperti ini, forward only. Nah, spasi ya. Lalu kita Ctrl X dan save. Lalu kita cek lagi. Dan tidak ada output kesalahan apapun. Baru setelah itu kita bisa restart ya, sistem CTL restart bin 9. Seperti ini. Oke, jadi untuk konfigurasi forwarding DNS servernya telah selesai teman-teman. Oke, mungkin segini saja yang bisa sampaikan pada video kali ini mengenai bab 21 berjudul DNS server caching dan forwarding pada materi Debian dan Ubuntu Server Administration. Oke teman-teman, mungkin pertemuan kita sampai di sini saja terlebih dahulu. Saya mohon maaf bila ada beberapa penjelasan dari saya yang kurang dimengerti oleh teman-teman sekalian. Oke, selebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Bye-bye.